Judul topik media pembelajaran kita kali ini adalah media Kominfo, komik dan foto pada materi metabolisme. Yang menjadi sasarannya adalah siswa kelas 12 MIPA pada mata pelajaran biologi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui media Kominfo, komik dan foto, peserta didik dapat menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Pelajaran biologi hari ini adalah tentang metabolisme. Ada yang tahu tentang metabolisme? Saya, Pak. Silakan Budi. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel suatu makhluk hidup dan melibatkan enzim sebagai biokatalisator. Ya, bagus sekali Budi. Sekarang Nisa, apakah kamu tahu mengapa enzim disebut sebagai biokatalisator? Tentu saja aku tahu, karena enzim merupakan katalis organik yang dihasilkan sel. Assalamualaikum Fitri. Aku lagi bingung nih. Kemarin aku belajar metabolisme. Jadi, aku lupa metabolisme terbagi atas apa saja ya. Kamu tahu nggak Fitri? Waalaikumsalam Rahma. Oh iya, aku tahu. Kemarin aku kan belajar tentang metabolisme juga. Jadi, metabolisme terbagi atas dua macam. Yang pertama, katabolisme, dan yang kedua, anabolisme. Tapi aku lupa nih apa arti dari katabolisme dan anabolisme. Kamu bisa jelasin nggak pengertiannya? Oke, nih aku jelasin. Katabolisme adalah singkatan reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan produk akhirnya adalah molekul kecil. Sedangkan anabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar. Kamu tahu nggak apa contoh dari anabolisme dan katabolisme? Tahu dong, kan kemarin aku sudah belajar. Jadi, contoh dari anabolisme adalah fotosintesis, sedangkan contoh dari katabolisme adalah katabolisme pada karbohidrat. Rahma, contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis. Kemarin aku dengar Bapak bilang fotosintesis terdiri dari dua macam, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Tolong jelasin dong maksudnya. Iya ya, aku ingat benar. Bapak juga bilang fotosintesis terbagi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang bergantung pada cahaya, sedangkan reaksi gelap yaitu reaksi yang tidak bergantung pada reaksi cahaya. Fitri, kamu bisa nggak sebutin tahap-tahap dari respirasi aerob? Tentu bisa, aku sudah belajar. Jadi, respirasi aerob terbagi atas 3 tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Rahma, dalam metabolisme itu kan terdapat respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kamu tahu nggak apa itu respirasi aerob dan respirasi anaerob? Oh, pengertian dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Tahu dong. Jadi gini Fitri, respirasi aerob adalah peristiwa pembakaran zat yang melibatkan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Kamu tahu nggak, metabolisme itu kan memerlukan enzim. Tapi aku lupa nih, enzim itu tersusun dari apa saja ya? Kamu bisa jelasin nggak? Baiklah, aku jelasin. Jadi, enzim itu tersusun dari dua macam, yaitu apoenzim dan kofaktor. Kofaktor itu berupa ion-ion anorganik, gugus prostetik, dan koenzim. Jawabanmu salah. Mari belajar kembali.
Jawabanmu salah. Mari belajar kembali. Jawabanmu salah. Mari belajar kembali.